Menjelajahi dunia pendidikan selalu saja ada yang berbeda dan menarik dari tiap-tiap lembaga. Hari ini, tim Sobat datang ke LKP Desi Education, lembaga pendidikan non-formal yang terbukti punya segudang kelebihan dan prestasi. Yuk kita intip seperti apa sih sebenarnya isi dari LKP Desi Education. Hari ini cuaca lumayan cukup panas di Banyuwangi dan saya sedang berada atau jalan-jalan di tengah kota Banyuwangi. Tapi hari ini saya jalan-jalannya bukan sekedar jalan-jalan karena saya sedang datang ke Desi Education. Ini merupakan salah satu LKP, yaitu lembaga kursus dan pelatihan yang punya banyak sekali siswa dengan berbagai macam program pendidikan. Saya akan masuk ke dalam, saya akan cari tahu ada apa di Desi Education ini. Yuk, kita masuk dalam Sobat Sekolah Hebat. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya, saya Aman dari NTV. Iya. Boleh dong gabung sebentar ya? Oh, boleh. Oke. Mbak, ini saya tadi masuk ke sini lihat Desi Education Iya. ya. Di sini ada apa saja sih Mbak? Di sini kami itu ada sekolah perhotelan, sekaligus ada kursus bahasa Inggris juga. Ini kan yang menarik ya, kalau dari backgroundnya Overseas Training Center ya. Iya. Ini kalau saya pengen masuk ke sini, ingin tahu lebih banyak, bisa ngobrol dengan siapa ya? Bisa dengan Ibu Siska atau Pak Handoyo? Oh, Ibu Siska, boleh Iya. saya bertemu? Boleh. Oh. Sebelumnya isi buku tamu dulu. Oh, Pak. baik. Iya. Si buku tamu ya? Iya. Iya. Mari saya antar ke Bu Siska. Baik, jadi saya akan bertemu dulu dengan Bu Siska atau Pak Handoyo sebagai owner atau penanggung jawab di sini ya. Kita ikuti. Iya. Ini dengan Bu Siska. Oh, iya, iya. baik. Terima kasih ya. Selamat Ya, siang. selamat siang. Bu Siska, kami dari Siang. Sobat dan datang ke Desi Education. Iya. Ini lebih detail ada apa saja sih di sini? Boleh. Boleh ya? Boleh, Nanti boleh kita banget. bisa ngobrol kemana-mana dan touring ya? Boleh, nanti saya anterin ke ruang-ruang kelas. Kebetulan hari ini juga pembelajaran aktif. Oh gitu. Wah, jadi tepat sekali Sobat, kita sedang berada di sini dan kebetulan juga sedang banyak tamu-tamu istimewa juga Betul, ya. betul, Oke. betul. Ada ruang apa saja di sini? Kalau ruang kelas di sini kita pakai nama-nama kota di dunia. Ada Beijing, ada Sydney, kemudian Paris, Hawaii, Milan, dan lain-lain. Ada sekitar 7 ruang kelas di sini. Ada yang dilewatkan, kenapa Banyuwangi tidak ada? Harapan kita gini, karena kita punya mimpi biar anak-anak bisa keliling dunia. Oh gitu, jadi nama itu diambil kan ada supaya memberi Betul, motivasi ya? betul ya. Jadi sekarang kita mau kemana dulu nih? Kan saya Kita mau ke Beijing dulu ya. Beijing Kita dulu. terbang ke Beijing dulu. Kita terbang ke Beijing dulu, saya ikut Bu Siska ya? Iya, Oke, baik. oke. Dari mana-mana kita akan keliling dulu, kita ke Beijing. Ke Ayo Bu Beijing Siska. dulu. Oke. Oke, kita sudah sampai di ruang Beijing. Beijing, Iya. selamat datang. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf kita mengganggu sebentar ya. Boleh kita ngobrol. Bu Siska, kalau ini boleh dong. Kalau disampaikan. ini ruangannya namanya ruang Beijing. Kemudian kebetulan hari ini kami kedatangan tamu dari Pak GM Hotel Sahid Surabaya. Dari Surabaya. Iya, jauh-jauh dari Banyuwangi. Surabaya ke Banyuwangi nih untuk menyapa peserta di sini. Pak, boleh dong kita ngobrol di sini dulu ya. Silakan, Oke, kita kenalan Pak. dulu dengan Pak siapa ini Pak? Saya Pak Setiawan, Pak. Pak Setiawan. Setiawan. Nah, hari ini sebagai salah satu instruktur di sini Betul, ya, jauh dari iya. Surabaya ke sini Pak ya. Gimana perjalanannya hari ini? Alhamdulillah lancar, Pak. Memang kita diundang juga tektokan juga untuk agenda hari ini. Kita sebagai bintang tamu yang untuk Iya, mengisi betul, materi bintang di, tamu, Pak. Desi Edukasi seperti itu. Nah, Karena ternyata- memang dari kriterianya pilihan kita juga memang maunya ke Banyuwangi, salah satunya nyambangi ini juga. Nah, bagi sini ya. Klub gitu, Pak. Klub alhamdulillah. Ini berarti Alhamdulillah. memang benar membuktikan ya bahwa Desi Education ini kalau untuk masalah lingkup bukan hanya Banyuwangi tetapi Iya. dari Berbagai luar macam kota.
kota. Betul, bahkan dari namanya aja udah beda-beda tadi ya. Setiap dari ruangan masuk kan kita ke beda-beda. beijing ya. Iya, Oke. beijing. Pak, boleh dong disampaikan sedikit kalau hari ini materi yang ditekankan apa sih Pak dari Said ini? Baik, materi yang saya berikan saat ini adalah bagaimana karyawan hospitality itu memang mempunyai mental yang memang benar-benar siap di dunia kerja. Karena memang mental itu kalau yang diajari di edukasi itu kan masih 50%. Iya. Kita terjun di lapangan, ya kan, jangan sampai nangis kalau ketemu sama tamu yang berontak gitu loh. Galak gitu ya. Iya, seperti itu yang kita akan sharing knowledge kepada yang teman-teman yang ada di sini. Tapi kalau di sini tadi kan saya lihat sudah mulai sibuk sendiri, udah mengajar duluan ya. Kesan ketika bertemu dengan mereka seperti apa ini? Saya sangat salut di sini ya, bangga ya, karena mereka atraktif sekali. Atraktif. Gitu kan. Oh, tepuk tangan dulu buat semuanya. Karena saya sebelumnya di tempat-tempat lain ya kan, kalau ditanya itu pada diem gitu. Begitu. Nah, kalau di sini sudah banyak yang berani nanya Pak komunikasi tadi. ya. Ini yang Oh, membuat oke. kita tuh Alhamdulillah. ini orang-orang bibit-bibit unggul sudah diciptakan di sini. Berarti nantinya ada peluang untuk bisa masuk ke sana dong. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya, semoga. Berarti nggak salah Desi Education ini ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Tapi dalam setiap pembelajaran Pak, meskipun mereka terlihat aktif atau atraktif ya, pasti kan ada kendala ya. Menemui nggak hari ini? Sampai saat ini belum menemukan. Saya belum. mudah-mudahan nggak ada ya Pak. Semoga nggak ada ya, Pak. Ya, tapi kalau secara garis besar Pak ya, secara garis besar selain tadi pembentukan mental ya, ada Iya. lagi nggak sih yang ditekankan ketika nanti mereka terjun ke dunia industri atau dunia kerja? Ya, yang penting mereka kita ajarin ya, kita sharing juga ya kan, how to handle the customer itu dengan passion yang baik. Karena salah satu adalah yang terpenting itu adalah komunikasi. Iya. Kalau orang itu nggak bisa komunikasi, nggak ngomong, hindar dengan tamu juga bingung. Iya. Nah, seperti itu yang kita mau share. Dunia kerja itu sebenarnya tidak seperti dunia pendidikan. Benar seperti itu. Ya, di lapangannya memang nyalinya harus kuat benar gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada Pak ya, misalnya orang itu belum belum masuk dunia kerja tuh merasa, aduh saya takut, jangan-jangan seperti ini ya. Kalau Pak itu trainingnya harus ada di Desi. Di Desi ya. Desi Education trainingnya ini. Kita yang mau moles ya Pak ya. Oh, gitu. Moles sama sini. Molesnya di Kita yang Desi moles Education. ini setelah siap ready baru kita kirim ke industri seperti itu, ke hotel. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau dari ruangan Beijing ini kalau yang bisa kita ajak ngobrol sama Boleh, seperti kelas yang lain nanti ya. ada. Ada siapa sih yang bisa kita ajak? Ada, mungkin dari Mbak Jessica aja dulu. Kebetulan ini dari luar Banyuwangi nih, peserta boleh. dari luar Banyuwangi. Kita kesini. Yuk, Berdiri maju sini yuk. ya. Yuk. Oke. Oke, yuk maju ya. Udah sini aja. Kita ngobrol dulu ya. Iya, Namanya sini siapa aja. tadi? Jessica di Desi Education ya. Enak nggak sih pelajaran jadi dapat atau materi hari ini? Enak seperti apa? Bisa apa ya? Nambah pengetahuan ya kan. Tadi ada bentukan mentalitas yang kita terima tadi, benar Pak ya? Iya. Mental, kemudian Melatih komunikasi mental, ya. ya, komunikasi. Kalau Jessica sendiri ya, ketika berada di kelas ini, nanti yang diharapkan apa sih yang bisa didapat? Lebih percaya diri mungkin ya, lebih Iya melatih dong. percaya diri mentalnya biar Kalau siap. Saya lihat dari cara berpakaiannya udah percaya Sudah oke diri. ya, Iya, sudah well groom ya kayak tadi. Betul sekali. Oh, well Bahkan saya groom. minder jadinya. Tapi dengan pemateri yang dari luar Banyu ini bagaimana rasanya? Nyaman? Nyaman. Oh, gitu ya. Nyaman sekali. Misalnya nanti pada akhirnya direkrut gitu gimana? Saya nitip ya Pak ya. Saya nitip. Oke ya. Ini yang cewek. Kalau yang cowok yang mana nih yang bisa Yang nitip cowok, ngobrol? oke, yang Boleh, cowok. Silakan duduk kembali, terima kasih. Yang cowok, Yang cowok mungkin Mas ini ya, Mas Nabil. Mas Nabil, yuk. Mas Nabil, yuk maju yuk. Berarti saya yang geser. Iya. Oke. Bu Siska, Ke kalau depan, yang tadi boleh. itu dari mana Jessica tadi? Jessica tadi dari Bangkalan. Dari Bangkalan. Madura. Oh, ternyata. Boleh dong. Iya, Mas Nabilnya agak maju. Iya. Oke. Kenapa? Masih belum percaya diri? Masih belum percaya Sangat diri? percaya diri ya. Atau mungkin mentalnya masih kurang? Agak Kenapa? nervous. Enggak apa-apa. Boleh dong cerita sedikit tentang pembelajaran hari ini bersama Pak Setiawan. Pak Setiawan Setiawan. dari saya tadi. Ya. Mungkin aku dapat pemahaman yang lebih luas mungkin dari Pak Setiawan. Setiawan, Iya. dari apa tempat kerja langsung, bagaimana di hotel itu, dan mungkin ya bisa menambah wawasan aku. Belajar komunikasi juga ya. Itu dia. Dari mana tadi?
Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi. Ternyata jauh-jauh bener ya. Jauh. Bener Pak. Kemarin tuh saya sempat gak percaya loh Pak ya. Masa sih beneran dari luar kota, dari luar Banyuwangi. Ternyata bener dari Bekasi, dari Bangkalan. Kalau beberapa lain dari mana Bu? Ada yang dari Lombok, Lombok. gitu, terus kemudian dari Jakarta juga ada. Jadi luar provinsi, Iya, luar nggak pulau menutup juga ya. Pokoknya siapa aja yang mau gabung di Desi, yang penting dia niat kerja satu. Itu Nah, dia. gitu. Rasanya gimana ketika bergabung di Desi Education ini? Mungkin senang ya, karena juga apa Kalau dari seneng jangan mungkin dong. Iya, Pasti harus. seneng gitu. Pasti seneng gitu. Pasti seneng. Nah, Paling gitu. senang datang sini kan. Saya dari jauh kan, dari Bekasi sendiri ke sini. Terus saya juga ngekos kan. Nah, Mungkin buat apa? Pengalaman, buat nambah pengalaman juga buat aku. belajar mandiri, Ya, ya kan. betul. Seandainya saya 20 tahun lebih muda, saya ikut di Desi Education. Apa perlu diundur? Oh jangan, jangan. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya, Mas Baik. Nabil. Mas Tiawan juga terima kasih banyak. Ternyata luar biasa sebagai materi juga buat semuanya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ya. Siska, habis ini tadi saya sempat dengar ketika kita ngobrol di luar tadi sempat sepil-sepil ada makanan-makanan gitu. Iya, Di benar. ruangan apa tadi? Di Sydney tadi. Sydney. Berarti habis ini kita akan ke Sydney ya. Oke, kita ke Tapi Sydney. Mas Tiawan nggak usah ikut ya. Kita Iya. aja berdua. Jangan Pak. Kita udah terima kasih jangan belum Pak ya. Oke. Nanti sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Sesi Nah, berikutnya. ini kebetulan pemirsa ya, selain nanti kita akan menuju ke ruangan Sydney untuk menghirup aroma makanan dan sekaligus mencicipi, ini saya sebut ini Pak. Sebentar. Ada Ini apresiasi. Apresiasi, apresiasi. Boleh untuk dong dikasihkan? Hotel Sahid, Iya. Pak. Tapi yang jelas, tetaplah bersama kami dalam Sobat Sekolah Hebat. Dengan menghadirkan pemateri yang kompeten, LKP Desi Education terbukti tak main-main dalam memberikan bekal kepada para siswanya. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah berbagi ilmu dengan seluruh siswa, LKP Desi Education juga memberi penghargaan kepada para pemateri. Nah kan, ternyata LKP Desi Education memang layak untuk jadi kebanggaan. Setelah mengenal beberapa kelas, kita akan kembali tur ke beberapa ruangan lain untuk melihat lebih jauh apa saja yang belum kita ketahui. Yuk, kita jalan lagi. Oke, nah kita udah sampai di Sydney. Nah, kita sudah sampai di Sydney. Ini Nggak sebentar kerasa ini- ya perjalanannya ya. Iya, ini aroma. Aroma-aroma Iya, bener nih. Ini bikin saya- lapar nih. Nah, itu dia. Bikin Jadi lapar. memang di sini aroma khas makanan itu Betul, betul. terasa banget dan saya pengen ngicipi Sydney namanya ya. Sydney. Memang ada hubungannya Sydney dengan kuliner. Ini kayaknya lagi sibuk semua ini. Betul. Jadi ini kebetulan hari ini kita bikin pasta. Hmm. Nah, jadi kita bikin makanan pasta. Mereka lagi bikin spaghetti carbonara. Nanti dinikmati bersama kok sama Oh, mereka gitu. gitu. Boleh dong dilihat di sini Boleh, kita boleh. lebih dekat lagi Nah, untuk melihat boleh. apa saja sih yang dilakukan oleh siswa-siswa yang ada di sini. Ya. Ini mulai dari bahan-bahan Ini mulai pemilihannya dari ini. bahan. Bahan-bahannya yang pastinya ada pasta, kemudian ada susu, ada keju, ada ini topping-toppingnya, ada sosis. Kita pakai kuning telur nanti. Nah, ini jamur. Nah, ini favorit saya kayaknya. Kalau udah ketemu jamur seperti ya. ini bikin saya nggak tahan. Ini jamur. Jadi dari masa-masa ini sibuk seperti ini, saya yakin pasti ada penanggung jawabnya dong. Ada. Nah, Boleh ya kebetulan kalau kita ketemu dengan penanggung jawab boleh. untuk kelas Bagian ini. produk. Iya, Ya, bagian oke. produk. Dengan siapa Kita nih? ketemu dengan Chef Fajar namanya. Chef Fajar. Iya, Chef Boleh Fajar dong bisa gabung ke kita? sama kita. Gabung sama kita Iya, dulu, selamat Chef. siang. Jadi, chefnya seperti ini, saya yakin kalau di chef ya. Memasak dari bodinya kelihatan. Chef Fajar ini kebetulan beliaunya pernah di kapal pesiar juga. Oh gitu? Nah, Boleh dong cerita sedikit boleh, tentang silakan. pengalamannya kemarin. Dulu, Dulu Chef. di kapal pesiar 2010 sampai 2012. Ya sebelumnya itu pernah juga kerja di beberapa restoran dan hotel di Bali. Juga pernah juga waktu sekolah di perhotelan trainingnya di Singapura. Trainingnya di Singapura juga Nah, kemana-mana itu udah ternyata. keliling ya. Udah keliling.
Besok kalau ada training lagi saya ikut lah. Boleh. Ke Singapura ya. Ini untuk di apa? Kelas apa tadi namanya? Kalau ruangnya Sydney, kemudian kelasnya food and beverage product. Oke, boleh dong cerita sedikit tentang kesibukan di sini dan apa saja sih yang diberikan kepada siswa yang sedang sibuk memasak? Ya kita aplikasi yang ada di menu-menu yang ada di hotel, di restoran yang ada di hotel. Jadi basicnya kita telur, terus apa namanya spaghetti, Iya. terus Untuk main course ya. main Course-nya. Indonesian food juga ada, kita bikin fried rice, Iya. terus chicken steak, kayak gitu. Iya. Ini kayaknya nggak asik juga ketika nggak tahu tantangannya apa sih ya. Iya. Nah, ini boleh dong Pak Fajar cerita ini. Yang paling sulit atau hal yang dirasa paling nggak gampang diaplikasikan ke siswa itu Ke apa siswa. sih? Iya, tantangannya. Pada dasarnya mereka kan nggak ada basic sama sekali. Dan megang pisau aja susah. Jadi mulai megang pisau kita harus, cara megang pisau pun harus kita Ajarkan. Oh gitu. Iya. Boleh dong sedikit pegang pisau kayak apa sih yang bener? Coba pinjam sebentar dong pisaunya. Pegang pisaunya gimana? Kalau pisau biasanya ibu megangnya gini Pak. Iya. Iya. Kalau di kitchen gini megangnya. Oh. Supaya lebih precious. Lebih ini kalau nggak tajam dia nggak jalan kemana-mana. Benar. Nggak kena Jadi tangan. beda ya antara rumah tangga dan kitchen hotel. Saya tanya beda potong. Ternyata ada triknya tersendiri ya. Biar nggak kena tangan. Biar kerja itu cepat juga. Iya, iya. Nah, kemudian dari sekian banyak pengalaman Pak Fajar ya, selama di sini apa sih yang menarik ketika bertemu dengan para siswa? Yang benarnya mereka antusias, selalu antusias kalau masak itu. Sampai saya itu belum belajar, dia itu udah Nanya duluan ya. duluan. Cepat gitu. Iya. Terus hari ini yang sudah dimasaknya, berarti kayaknya lagi asik banget. Itu Tadi ada apa bikin ya? floppy omelet, sekarang bikin spaghetti carbonara. Carbonara. Spaghetti carbonara. Carbonara. Jadi floppy omelet, biasanya floppy omelet itu disajikan di restoran Thailand. Nah, itu pakai floppy omelet, depan toppingnya itu bisa pakai crab meat atau pakai apa namanya itu prawn gitu. Iya. Nah, Seafood, ini lebih ke kita- seafood. Ya, sekarang kita bikin spaghetti Carbonara. Carbonara. Ini berapa lama lagi saya bisa mencicipi? Nah, ini udah mulai. Sudah mulai Sudah mulai. proses kok ini, Ini udah bikin lapar mendekati saja ya. Mendekati selesai. selesai. Oh, Ya. Paling 2-3 menit. Sudah 3 menit selesai. Iya. Kita bikin satu menu, jadi tiap anak itu bisa praktek, bisa mengaplikasikan ilmunya gitu. Jadi satu-satu, bikinnya nggak langsung banyak gitu. Kalau untuk pembagian anaknya, misalnya si A pegang ini, si B pegang ini, susah nggak? Atau sudah Iya, ada tidak ada namanya dulu, masing-masing? Potong dulu, nanti setelah potong saya suruh masak gantian, yang masak nanti rolling. Oh gitu. Iya, Jadi mereka biar gantian. sama-sama dapat ilmu Betul yang sama ya, gitu ya. sama-sama merasakan gimana motong, gimana masak. Iya, iya. Semuanya yang nggak mau tetap saya dorong supaya Gitu. Pokoknya harus mau. Nggak pengen menyuruh saya ikut doang, ikut potong-potong ya gitu. boleh Oh, gitu. Oh, mau nyoba? Saya pengen nyoba makanannya saja. Coba langsung Tapi yang kita jadi ya. Iya, nanti sambil nunggu ini matang, sambil nanti kita bisa mencicipi makanannya. Tadi saya dengar ada ruangan yang lain yang ada di dekat sini. Iya, betul. Kita Jadi ke- nanti kita ke lantai 2, itu ruangannya namanya Paris. Paris. Ya? Paris, Berarti kita ya. akan ke Paris dulu ya. Iya, Oke. kita Pak terbang Fajar, dulu. terima kasih banyak. Oke, Saya akan ke Paris dulu ini ya kita nanti. udah mulai planning. Habis ini saya balik Oh, lagi iya, nyicipi iya, ya. baik, baik. Oke. Iya. Kita akan ke ruangan Paris dulu. Oke. Karena materinya berbeda ya. Iya, materinya beda. Baik, kita ke sana dulu. Oke. Selamat siang Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Maaf ya ganggu sebentar ya. Pak, saya apa? Lucky, Sobat Bapak. NTV. Oke, kita ngobrol dulu ya. Kita ganggu sebentar ya. Boleh Pak agak maju sedikit? Silakan. Kita udah keliling-keliling tadi dengan Bu Siska tadi. Kita udah ke Sydney ya. Ke Wow, Sydney, ke Beijing. Sekarang kita ke Paris. ke Paris. Oke. Dengan Jauh-jauh Pak. ya Bu ya. Kenapa? Dengan Lucky Wijaya Bapak. Dengan Pak Liki Wijaya, Iya. oke Pak. Kita pengen tahu juga ya. Saya ngobrol dulu Bu Siska ya. Hari ini Pak Luki materi yang diajarkan apa sih Pak dengan siswa-siswa di sini? Hari ini saya pengenalan tentang front office, yaitu mulai dari struktur organisasi sampai tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Jadi Mulai dari struktur, tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi pengenalan terhadap teman-teman di sini mengenai front office departemen, karena hotel itu departemennya banyak Bapak. Iya betul. Jadi ada mulai dari yang back office itu mulai dari sales, accounting, terus marketing dan engineering ada juga.
terus front office, housekeeping, belum lagi ke FB. Banyak Tetap ya? banyak. Jadi lainnya itu banyak. Mungkin nggak harus di front office saja. Mungkin yang senang dengan apa hitung-hitungan accounting atau yang suka dengan memasak bisa ke kitchen atau FB product. Yang suka dengan mungkin punya minuman apa bisa servis itu bisa ke FB service. Oh gitu. Tapi kalau dari kelas ini Pak ya, poin yang pengen diajarkan Pak Luki ya, yang bisa didapatkan oleh siswa ini secara garis besar apa sih yang ditonjolkan di sini? Di sini saya pengen mengenalkan istilahnya hospitality industry dari sesi front office department, karena front office itu adalah jantungnya informasi Bapak. Contohnya informasi, oh yang di depan itu ya? Yeah, jadi semua informasi dari internal atau eksternal itu larinya semua ke front office. Jadi walaupun posisi rame atau apa, itu front office itu harus bisa senyum istilahnya. Itu gak gampang loh padahal Yeah. ya, kadang-kadang itu Jadi- hati lagi ke harus Ya, itu walaupun di dalam panas tapi di luar harus senyum. senyum ya? Ya, Oh. karena itu bagian dari apa ya? Mungkin kalau kita kompetensi itu kan dari attitude, skill sama knowledge. Karena yang attitude ini kalau walaupun kita skill ini kalau pas rame kita mukanya kusut, murung ya. Knowledge sama itunya jadi hilang, Pak. Ya itu sama ya, Iya. Pak Luki ya, wajah harus ramah seperti ini jangan-jangan lagi tertekan juga ini ya. Terkan di dalam. Tertekan dalam ya? Iya. Tapi kalau dari 17 siswa di sini ya, Iya. ada nggak sih yang sudah bisa diajak untuk mempraktekkan bersama kita? Kalau saya lihat semuanya sudah well groomed di sini, Bapak. Oh, Jadi gitu. mungkin langsung ya. Sambil acak boleh ya? Boleh, silakan. Kita ambil dua ya, cowok dan cewek ya. Benar ya. Boleh, monggo. Silakan. Segini aja. Saya jadi tamu Kalau- atau Kenapa? bagaimana? Nggak Oh, apa-apa, di sini aja. Iya. Jadi ada gurunya juga, dan tanggung jawabnya juga. Nah, ini boleh dong dikasih contoh misalnya kalau menerima tamu seperti apa dengan tadi sedih di dalam, bahagia di luar ya. Boleh Sarah? Bisa dikasih contoh seperti apa? Good morning, welcome to Aston Hotel. My name is Indah Pramudita. What can I do for you? Masih senyum kan, Terima Pak? kasih. Sambil Iya. senyum. Sambil senyum. Ternyata seperti. Iya. Susah nggak sih bisa berekspresi seperti itu? Kalau ikhlas sudah susah. Kalau ikhlas? kalau ikhlas. Bener, ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas ya, benar. Saya kan tadi nggak ikhlas ini ya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa menyerap pelajaran seperti itu? Mungkin 3 bulan. 3 bulan. Itu tertekan nggak sih? Enggak ya? Nggak tertekan ya, nggak Iya. terpressure ya. Ini ceweknya ya. Oke, terima kasih, boleh duduk. Kalau cowoknya yang mana sih? Biar Bu Siska yang pilih aja deh. Oke, cowoknya mungkin Mas Noval mungkin bisa. Yang mana Mas Noval? Yuk, sini. Oke. Nah, yuk, Mas Noval. Kita lihat seberapa hebat mentalnya. Kalau mentalnya bagus mereka, saya besok gak jadi presenter sobat aja ganti aja. Oke. Iya. Mas Noval bisa kasih tahu dong seperti tadi siapa namanya tadi? Dita ya. Sana aja lo. Ya sana aja. Iya. Seperti apa sih kalau menerima tamu atau mungkin mempersilahkan tamu untuk masuk ke ruangannya? Ada Pak, sambutan kan Pak ya? Sambutan. Iya. Iya, kayak tadi. Bisa sambutan sama kayak. Sama. Iya. Good morning, welcome to Aston Hotel. My name is Noval. What can I do for you? Gitu ya. Iya. Bisa lebih senyum lagi dong. Harus ikhlas loh ya. Iya. Harus ikhlas loh ya. Coba diulangin. Ternyata segitu ya. Good morning, welcome to Aston Hotel. My name is Noval. What can I do for you? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Noval dan bagi saya boleh duduk kembali ya. Mungkin karena mereka ini belum terbiasa dengan kamera juga atau apa ya. Apalagi kalau kendala yang paling sering dihadapi ketika memberi materi kepada anak-anak seperti ini apa sih? Sebenarnya kendala itu nggak ada selama teman-teman di sini tuh punya motivasi yang tinggi, jadi mereka antusias, kita juga ikut antusias, Pak. Mungkin kendala itu bisa diminimasi dengan antusiasme atau motivasi dari peserta ini. Jadi, Peserta, ya. iya. Jadi sebenarnya ya motivasi itu aja yang mendorong kita Motivasi, ininya. Ini kayaknya besok ini atau nggak besok lah, nanti selepas ini saya datang Pak Luki aja deh. Siap, Saya biar monggo. bisa bilang Belajar good langsung. morning. Gitu ya, kita tadi. Iya, belajar "Good senyum morning, dulu." Welcome to this education. What can I do? Gitu ya. Iya. Kadang itu kalau kita nerima telepon itu, Pak, lebih baik di depannya ada kaca. Kenapa? Iya, karena ekspresi kita itu Biar kelihatan. iya biar kelihatan. Kalau kita mengangkat telepon itu dengan asal-asalan, lah itu sebenarnya penerima itu mengerti kalau kita itu sedang asal-asalan. Iya.
Tetapi kalau kita taruh kaca itu, jadi kita harus senyum ya, seolah-olah kita itu berhadapan dengan tamu itu sendiri. Jadi Iya. saya ngelasin pembelajaran buat diri sendiri. Iya. Ya. Oh, oke. Baik Pak Luki, terima kasih banyak Terima kasih, sudah Pak. mengganggu waktunya. Sudah mampir. Kita akan bergeser ke yang lain ya. Yang Habis lain. dari Paris kita kemana Bu? Kita mau agak sedikit outdoor, Outdoor? namanya Hawaii. Hawaii. Iya. Aloha ya. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih Terima ya. kasih banyak, Bu. Terima kasih Terima buat kasih. semuanya, sukses ya. Oke, jadi kita sekarang akan menuju ke ruangan yang lain. Kita akan pergi ke Hawaii. Tetaplah di Sobat Sekolah Hebat. Monggo Bu Siska. Oh, senang banget nih saat kami dapat kesempatan untuk mencicipi hasil karya siswa LKP Desi Education di bagian kuliner. Penasaran? Kita coba. Oh, tadi kita sudah melihat bagaimana pembelajaran di ruang atas. Sekarang kita kembali ke sini ke ruang Sydney. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita ingin mencicipi makanan yang ada di sini. Saya penasaran juga, tapi Bu Siska sedang persiapkan di ruang Hawaii, jadi saya ngobrol langsung dengan chefnya yang ada di sini. Halo Mas, boleh dong tanya-tanya ini Wih. menunya apa ini namanya ini? Oh, di sini ada spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Boleh dong dikasih tahu juga ini dari apa saja bahannya, kemudian rasanya seperti apa? Seperti dari bahan dasarnya itu ada pasta, pakai pasta dan namanya spaghetti. Kan di jenis pasta itu ada banyak kayak fusilli, fettuccine. Nah, yang kita pakai sekarang itu spaghetti. Spaghetti. Kemudian Ya. lain-lainnya ini seperti Nah, di sini ada toppingnya untuk bisa pakai keju, mushroom, terus pakai bawang bombay juga. bawang bombay. Untuk bisa jadi seperti ini butuh waktu berapa lama? Untuk Mulai awal butuh proses, ini itu ya. sekitar 10 menit jadi 10 menit jadi ya? Berarti simpel banget ya? simple. Oke, simpel banget. Susah nggak buat seperti ini kalau untuk pemula? Untuk pemula? Untuk menurutku kalau untuk pemula tuh sulit. Iya. Kalau 10 menit berarti sudah profesional, sudah Iya. biasa buat ya? Hari ini biasanya kalau selain spaghetti ya, apa saja yang dimasak tadi? Oh ya, tadi untuk masak biasanya pakai nasi goreng terus mie goreng. Ini boleh dicicipi ya? Oh ya boleh, coba. Bentar ya. Sini ini aja deh. Nggak apa saya ambil ya? Oh iya, ya Kita apa. coba seperti apa rasanya. Kalau saya udah pasti pilih yang seperti ini. Ini jamurnya ya. Mushroom namanya Mas ya. Iya mushroom. Berarti laki-laki ya? Ya, Laki-laki ya? iya Mushroom kan? mushroom Iya. bukan. Kalau perempuan Mbak Rum namanya ya. Yang baru. Kalau namanya Mbak Rum. Oke lah. Ini benar makannya gini ya? Iya. Bener ya? Ini dalam penyajiannya biasanya memang harus hangat atau gimana ini? Punya sih harus hangat dalam hidangannya. Soalnya kalau dingin itu beda rasanya lagi. Gitu. Iya. Iya, iya, iya. Rasanya enak, apalagi kalau untuk saya yang suka vegetarian ya, dengan topping jamur ini menambah rasa nikmat dari spaghetti ini. Ini kalau misalnya ya dijual tuh harganya berapa sih? Wis, kalau harga jual dalam perhotelan tuh tinggi. Soalnya kalau udah masuk di restoran itu harganya udah 50-an ke atas. Oh gitu. Ya, kalau Seperti ini ya. di luar restoran itu paling 10-20 gitu. Paling 10 sampai 20 Ya, ya. soalnya yang di hotel itu yang masak udah profesional. Iya, iya. Dulu, sebentar namanya siapa? Oh, nama saya Muhammad Hamzan Wadi, bisa dipanggil Hamzan. Dan asal dari mana ini? Dari Lombok. Dari Lombok. Dulu waktu pertama datang ke sini tuh butuh berapa lama sih proses belajar untuk kuliner ini? Butuh banyak waktu sih. Sampai sekarang masih dasarnya aja yang Oh gitu dikuasai. ya. Setingkat kesulitannya di mana itu? Tuh apanya? Tingkat kesulitannya. Oh, untuk tingkat kesulitan itu untuk mengerti dari segi rasa, dari segi bentuk resepnya itu. Oh gitu ya. Kita benar-benar harus mengerti dari bentuk rasa. Ya. Kemudian untuk bisa mempelajari ya, untuk rasa ya, tes ya, misalnya untuk menu A, B, C, D, kemudian memadu-madankan. Iya. So, tingkat kesulitannya juga seperti apa? Kayak misalnya membedakan jenis bumbu-bumbu yang lain itu tingkat kesulitannya. Berarti dalam arti di sini untuk masakan juga bisa untuk masakan Indonesia dan Western juga. Iya. Gitu. Iya. Nyaman nggak? Kadang nyaman, kadang enggak. Nyaman, Soalnya kadang enggak. kadang
otak itu pusing mikirin resep. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu tuntutan ya. Iya. Tapi kalau selama di Desi Education ini apa saja sih yang menjadi sesuatu nilai lebih buat Mas Hamdan? Tuh nilai lebih di Desi Education itu fasilitasnya kayak gini tuh lengkap, bisa dibilang lengkap. Kayak yang di tempat lain itu kan kurang, masih bilang dikurang. Di sini tuh lengkap untuk bahan, dari segi alat, terus perlengkapan yang lain itu lengkap. Banyak enak. Fasilitas menunjang ya. Oke baik, Mas Hamdan terima kasih banyak. Saya akan habiskan ini dulu dan habis itu saya akan ke Hawaii dulu ya. Nah kita udah ngobrol dengan Mas Hamdan untuk tahu menu hari ini apa yang dibuat lagi. Namanya apa tadi? Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Boleh lah. Oke, terima kasih banget ya. Saya akan ke Hawaii dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku dalam Sobat Sekolah Hebat. Saya makan dulu. Nah, kita sudah sampai di Hawaii. Hawaii. Iya, di Kita Hawaii. sudah sampai di Hawaii, pemirsa, dan tadi kita kalau udah tadi sempat mencicipi aroma dari makanan. Aroma-aroma Jadi yang ini tempat untuk makan gitu. Tempat untuk, ya dengan kata lain seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau di sini kan food and beverage service. Nah, kata-kata service berarti melayani. Nah, seperti Begitu. itu. Jadi di sini peserta latihan menjadi waiter, waitress, ya, melayani tamu yang akan makan di restoran hotel. Ini dari setiap kelas kan selalu ada penanggung jawabnya sendiri ya. Ada. Kalau di sini ada. dengan siapa ini? Dengan Pak Sugiono. Oh, Pak Sugiono, Iya, baik. Pak dengan Sugiono, Pak selamat siang, Pak. Geng. Boleh dong kita ngomong di sini ya. Ini Pak Sugiono sebagai penanggung jawab di sini, Pak ya. Iya. Pak, cerita sedikit dong tentang kesibukan yang ada di Hawaii ini ya, Pak ya. Seperti apa? Oke, Bapak, anak-anak sedang kami latih untuk bagaimana cara menghidangkan makanan. Istilah perhotelannya adalah food and beverage service. Sehingga nanti diharapkan anak-anak ini bisa melayani tamu tentang makanan dan minuman sesuai dengan standar internasional dan standar nasional yang kita latihkan di sini. Oh gitu. Ya, sehingga mereka kami mengharap untuk siap pakai di dunia usaha, dunia kerja. Jadi mereka nanti terjun udah punya Sudah skill yang skill, kita rasakan ya. Oke. sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang sudah saya terapkan kepada anak-anak ini untuk bisa dipraktekkan nanti di dunia kerja. Dunia kerja, oke Pak. Ya. Sejauh ini dalam memberikan materi kepada anak-anak ada kesulitan nggak sih Pak? Ini kan mereka masih tergolong baru kan Iya ya? betul, masih dan baru. kebanyakan kan basicnya bukan dari perhotelan. Nah ini dia. Ya, begini Bapak, jadi kita sudah mempunyai niatan anak-anak, kita satukan visi dan misinya, mulai masuk ke DESI walaupun dia basic educationnya berbeda-beda, ada yang dari MAN, dari SMK, SMA dan sebagainya, tapi kita satukan visi dan misinya untuk belajar ilmu perhotelan di sini. Sehingga mereka akan gembleng sedemikian rupa untuk bisa mengalih ininya, utamanya tentang soft skill-nya. Soft skill-nya. Iya. Ini kadang-kadang yang jarang-jarang dipikirkan orang ya, mereka tahunya Iya. adalah kerja nyata, adalah belum kelihatan, ternyata soft skill itu di mana mulai dari berbagai ruang tadi ya. Ini Iya, kayaknya memang betul. penting banget soft skill itu ya. Kalau selama ini penerimaan anak-anak dengan materi yang diberikan seperti apa Pak? Kalau anak-anak antusias sekali untuk bisa menerima semua materi-materi. Kemudian anak-anak kami mengharapkan semua materi yang ada di perhotelan, baik itu front office-nya, housekeeping, food product-nya, supaya dipelajari semua. Karena nanti di dunia kerja kemungkinan juga anak-anak akan ada rolling. Iya. Sehingga dia sudah siap, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun ada formasi, dia siap. Harus siap. Ternyata seperti itu ya. Iya. Kita udah ada muridnya, berarti dengan muridnya wajib ini Boleh, kayaknya ya. ya, Boleh ya. dengan Ini muridnya. ambilnya saya secara acak atau gimana ini? Acak boleh Acak ya? atau ini. Oh, boleh lah. Boleh yang tidak berkerudung siapa namanya? Boleh datang di sini. Mbak Kalka, ya. Siapa namanya? Boleh. Ya. Sini aja Pak, nggak apa-apa, Sini agak aja, maju Pak. aja. Oke. Dengan siapa ini? Kalka, Riza Kalka Amalia, biasa dipanggil Kalka. Oh gitu, dari mana? Dari Ketapang. Dari Ketapang. Boleh dong cerita sedikit dari apa ini ruang apa tadi Ruang namanya? Hawaii. Hawaii ini materi yang diberikan seperti apa dan bagaimana rasanya? Baik, yang pertama saya sangat merasa senang ada di tempat kursus pelatihan Desi Education karena di sini saya bertemu banyak teman yang tentunya bisa memberikan banyak sekali cerita baru, pengalaman baru dan juga bertemu
banyak instruktur yang saya rasa sangat berpengalaman di dunia perhotelan. Berarti yang bener ya. Iya. Berarti nggak salah kalau Desi itu adalah pilihan yang paling baik ya. Iya. Sejauh ini kalau dari penerimaan ya, susah nggak sih menerima materi dari instrukturnya itu? Ya, sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Karena ada step-stepnya kan, nggak langsung ke pelajaran yang sulit, kita mulai dari dasar banget. Dari basic cocok ya. untuk pemula yang mungkin awam banget tentang dunia perhotelan, itu sangat cocok karena kita ngajarinnya kan instrukturnya mulai dari nol. Nah, jadi tahu mulai dari nol. Ini termasuk public speakingnya saya dengar enak banget. Enak banget ya. Ternyata ditata sampai segitunya ya. Iya. Saya pikir paling dari karena ini apa tadi namanya food and beverage service udah service saja. Ternyata dari justru kalau yang pertama mungkin yang front office. Nah, kemudian yang service kan mereka yang bertemu langsung dengan tamu. Jadi memang komunikasi juga penting. Karena di hotel juga perlu yang namanya lip service. Iya, lip service. Jadi selain kita melayani tamu di restoran, tapi yang namanya lip service atau mungkin bahasa kita bahasa basi ya, itu sangat perlu sebetulnya ke tamu. Dan tamu merasa senang kalau apalagi kalau kita hafal namanya. Tamu itu sering datang ke hotel, kita hafal namanya, kita sapa pakai namanya, itu tamu akan merasa wow gitu loh, merasa iya betul. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, ini juga keren ya. Bu Siska, kita udah di sini ya. Masih ada lagi ini ruangan yang lain tadi? Masih ada lagi. Kita akan ke Dubai. Kita akan ke Dubai. Baik, terima kasih Pak Matur nuwun. Terima kasih Wahyu, terima kasih buat semuanya. Dan alhamdulillah sekarang kita akan menuju ke ruangan yang lain, yaitu ruangan Dubai. Kita akan ke sana. Baik, silakan selamat kembali beraktivitas. Mari yuk. Nah, kita sudah berada di Dubai ya? Iya, kita udah nyampe di Dubai nih. Ada apa di Dubai ini? Ini sedang sibuk. Iya, jadi di Dubai ini kita juga untuk latihan housekeeping di sini. Ya, untuk latihan making bed, kemudian nanti ada ini troli juga, bisa latihan menata troli. Jadi persiapan untuk ya lebih ke departemen housekeeping lah, seperti itu. Iya. Jadi kalau di Desi kita nggak hanya membekali hard skill, soft skill ya, tapi nanti juga ada selain materi yang front office, HK, kemudian service dan produk, kita ada keterampilan bahasa juga. Begitu. Bahasa jadi Inggris, walaupun mereka ini bagian housekeeping ya, tetapi public speaking juga harus tetap di Iya, betul. Ya. Karena kan ya sesekali mereka juga pasti akan ketemu dengan guestnya langsung. Iya, betul. Gitu. Jadi ternyata memang apa ya berbagai kemampuan atau skill dibutuhkan, ternyata bukan hanya apa tadi hard making skill, bed, iya, hard skill, tapi soft skill juga sangat diperlukan di berbagai segmen ini ya. Iya, betul sekali gitu. Ini kalau sebentar ya. Boleh ya, kita panggil satu. Boleh. Yang ya, mana ini? jadi buat ini ya. Mas Rofiki mungkin bisa ke situ bentar. Nah. Oke, sebentar Mas Rofiki. Tak kenal sama kata saya, kita gak ngobrol berarti gak asik ya dengan Mas Rofiki ya. Apa saja kesibukan hari ini, pelajaran yang didapat atau materi hari ini, Mas? Materi hari ini kita belajar tentang making bed, dan di sini kita belajar kerapian bed dan juga kecepatan. Kita dapat di sini lihat teman-teman sedang making bed, dia mengasah kecepatan dan kerapian making bed. Oke, ada timer nggak sih? Ada. Berapa lama? Paling lama 7 menit. Paling lama 7 menit. Nah, awalnya dulu berapa menit? Waktu awal belajar dulu. 30. Sampai ya mungkin ya kan ya lihat mungkin. di hotel itu kan rapi banget gitu ya, tapi kan butuh waktu lama gitu. Berapa lama pertama kali? Paling lama 10 menit. 10 menit. Sekarang 7 menit. 7 menit, ada yang 4 menit. Ada 4 menit. Oh, kalau 4 ini keren ya. Susah nggak sih? Ya susah gampang sih awalnya kalau nggak belajar. Gitu. Tapi sejauh ini kalau dari materi yang diberikan, dari ilmu yang didapat itu sesuai nggak? Sesuai. Sesuai ya, sangat luar biasa. Dari mana Mas? Dari Kalipuro. Kalipuro ya. Dan ternyata di sini emang seperti yang apa ya dari awal, dari beberapa kelas sebelumnya kita datangi ya. Iya. Ternyata memang mereka ini rata-rata merasa puas dengan apa yang ada di Desi Education ini. Tadi waktu kita di kelas di awal tadi di Beijing ya. Kemudian kita masuk ke Sydney, makan ke Sydney, terus di bawah tadi kita ke Hawaii.
ya bagaimana itu publishnya luar biasa. Ternyata di sini hal yang tak kalah menarik dan gak kalah penting juga didapatkan oleh siswa yang ada di sini. Udah nih, boleh Mas Romi boleh kembali ya. Selamat beraktivitas. Kita akan menjelajahi Desi Education-nya, ternyata punya banyak sekali ruang. Habis ini kita akan bergeser ke tempat yang lain. Pasti ada ruang yang lebih menarik lagi ya Bu ya? Iya, pastinya. Kita ke sana ya. Oke, tetap bersama kami. Yuk kita bersama dalam Sobat Sekolah Hebat. Setelah berkeliling ke beberapa kelas dan berbincang-bincang dengan para siswa, kita semakin tahu kualitas yang dimiliki oleh LKP Desi Education yang memang benar-benar tak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, kita akan menemui beberapa wali murid yang kebetulan hari ini datang ke LKP Desi Education. Ya. Jadi ini adalah hotel. Selamat siang. Oh, selamat siang Bu. Iya. Oh, dari betul, mengganggu sebentar. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Ya, mohon maaf ya kita mengganggu sebentar. Oke. Hari ini kita udah keliling-keliling tadi di Desi Di ruang Education. kelas. Oh, Iya, kita udah ke mana tadi pertama kita ke Beijing. Kemudian ke Sydney, Tokyo sudah. Paris. Oke, ini London Pak. Kalau ini London. Ya. London. Kebetulan ini hari ini ada beberapa wali murid karena beliau ini tidak mengikuti orientasi pada saat orientasi awal, maka beliau hari Kami ini undang. kami undang dan berkenan hadir untuk melihat secara langsung kegiatan anak-anak. Nah, jadi kenapa kita mengundang atau melibatkan orang tua supaya orang tua ikut mengawasi Jadi jalannya, biar tahu. Tidak hanya sekedar dengar dari anaknya saja ya. Iya, dan biar anak tidak minta uang SPP kepada orang tua. Oh, dalam arti dan lain-lain yang ternyata itu untuk lain-lain juga ya. Jadi karena program ini dibiayai oleh Kemendikbud RI dan Desi Education sebagai lembaga pelaksana, kita juga harus tidak hanya melaksanakan pembelajaran, kita juga harus berkomunikasi baik dengan orang tua. Iya. Nah, ternyata sampai segitu detailnya ya di Desi Education ya. Ini loh ya. Karena begini Pak, peran orang tua atau keluarga ini sangat penting. Jangan sampai ketika kita sudah mendidik anak-anak sudah siap kerja, bahkan sudah diterima di industri, ternyata orang tua tidak mendukung. Nah, ini kan akhirnya menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu wali murid, kami persilahkan untuk melihat secara langsung bagaimana adik-adik belajar di Desi Education. Kami bekerja sama ini sudah lama Pak, dan alhamdulillah setiap tahun kami selalu memberikan kuota kepada desa-desa khususnya yang mana desa itu masih banyak penganggurannya. Nah, tahun kemarin selain dari desa Macan Putih, kami ada juga dari Bangurjo, Siliragung, daerah selatan yang lebih banyak. Namun ada kendala di lapangan, tidak semua desa yang kita ajak sosialisasi itu juga menyampaikan seperti apa yang dilakukan. Mereka kurang welcome. Kurang welcome. Mungkin untuk desa yang tadi itu karena mereka sudah tahu seperti apa yang didapat dan pasca pelatihannya mereka sudah berhasil. Jadi seperti Pak Farid ini justru memotivasi warganya karena sudah terbukti Pak. Iya. Nanti kayaknya kita akan lebih enak overflow lagi ya, nanti kita ngobrol. Ya, kan? personal ya. Iya. Jadi sekarang Pak Dewi bisa melanjutkan dengan wali murid dan kita keluar dulu ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak ya. Dan nanti kita akan menuju ke ruangan Pak Handoyo nanti sambil menunggu beliau ya. Baik, dan tetaplah bersama kami dalam Sobat Sekolah Hebat. Ya. Seluruh ruangan dan isi LKP Desi Education sudah kita bedah. Satu poin yang bisa didapat dari sini, bahwa lembaga pendidikan non-formal pun bisa jadi pilihan terbaik. Oke, baik.
berarti sejak sini ya. Ya. Khususnya terima kasih banyak sudah ngantar saya putar-putar Desi Education ya. Baik, Pak Andre juga selamat siang. Oh, selamat Nih, siang, Pak. Ya, selamat Tadi saya siang, lihat Pak. Pak Andre di sana sibuk sendiri dengan Oh, wali iya, murid betul. Jadi kita mau tanya-tanya tentang Desi Education kayaknya nggak enak juga nih. Oh, oke, iya, Kita oke, sekarang Pak. jauh ingin lebih tahu Pak ya. Sebenarnya Oke. Desi Education itu seperti apa dan Apa? bagaimana sih? Kayaknya luar biasa sekali ketika saya diajak touring tadi. Oke, baik. Perkenalkan, saya Handoyo Saputro, saya selaku Direktur LKP Desi Education Kabupaten Banyuwangi. Di LKP Desi Education sendiri sebenarnya ada 4 jurusan, Pak. Ya, kita ada jurusan perhotelan dan kapal pesiar. Kita juga memiliki jurusan penerbangan, kemudian art culinary atau tata boga. Nah, kita juga ada jurusan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin. Nah, dari jurusan itu kita ada 3 program, ya. Program reguler, ini bagi siapa saja yang mau belajar. Nah, kita terbuka ya. Ini rata-rata untuk program reguler ini kita 1 tahun. Ini berarti tidak terbatas usia. Betul, kalau program reguler masih pelajar, mahasiswa, untuk umum kita terbuka. Kemudian di program ke luar negeri, ya, ini kita peruntukkan kepada peserta yang ingin mempersiapkan diri baik studi ataupun bekerja ke luar negeri. Nah, kita ada 2 negara yang secara rutin kita mengirim peserta, yaitu ke China. Ya, insya Allah minggu depan kita sudah mulai mengirim peserta ke study in China. Mereka mendapat beasiswa dari pemerintah China ini. Insya Allah tahun ini kita lumayan banyak. Kemudian ke Australia. Australia. Kalau Australia untuk bekerja, tapi kalau ke China untuk melanjutkan studi. Jadi ada porsinya masing-masing, yang mana untuk studi, yang mana untuk bekerja. Betul, kita mengarahkan dan mempersiapkan. Baik kalau yang ke China itu seluruh dokumen, kemudian seluruh persiapan itu kita semua yang handle. Kalau enak ya? Betul, kalau di China kita sudah 10 tahun. 10 sudah 10 tahun lebih kita bermitra dengan banyak university ataupun perguruan tinggi vokasi yang ada di China. Dan sudah ratusan lebih peserta Desi Education. Kita sering mengunjungi, bahkan beberapa kali juga kita monitoring bersama Kemdikbud ya, dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dan ada satu program yang ini menjadi program prioritas nasional ya, yang dimiliki oleh Kemendikbudristek RI, diamanatkan kepada kami, yaitu program PKK, yaitu pendidikan, kecakapan kerja, dan itu ada levelnya, Pak. LKP Desi Education termasuk di level tertinggi, yaitu level A itu platinum. Artinya hanya lembaga-lembaga yang memenuhi standar tertentu yang bisa melaksanakan program tersebut. Dan di Jawa Timur selama ini ya kita sudah 3 tahun hanya Desi Education di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, apa kelebihannya? Nah, seperti hari ini ya, adik-adik sedang melaksanakan program PKK Platinum. Pertama di program PKK Platinum itu peserta seluruhnya di cover. Baik mulai dia mendaftar, tes psikologi, kemudian tes wawancara, uji kompetensi, seragam, hingga penempatan itu semua di cover oleh LKP Desi Education. Kita melalui bantuan dari Direktorat Kursus, sehingga peserta hanya fokus belajar. Nah, berarti mereka memudahkan pesertanya ya? Mereka betul. Dan ini juga tidak semua peserta kita pilih. Nah, saat ini sudah sampai saat ini ada sekitar 300 lebih, Pak, yang mendaftar. Itu kita hanya ambil 75 peserta saja. Jadi selama pembelajaran mereka harus benar-benar fokus. Iya, kalau di Desi Education itu yang membedakan ya. Di Desi Education peserta itu mendaftar itu sudah tahu kemana mereka harus memilih industri yang akan mereka pilih untuk bekerja. Karena itu ada di salah satu formulir. Setelah dari Desi Education mereka mau bekerja di mana, itu sudah ada nama-nama hotelnya, sehingga mereka ketika melaksanakan pembelajaran mereka fokus mempersiapkan di hotel tersebut. Ya, itu yang dari awal sudah terlihat. Betul, dari awal mendaftar mereka sudah tahu. Nah, mereka sudah dan kami minta juga orang tua itu mensupport karena jangan sampai
peserta nanti yang sudah kita rekrut, kemudian dibelajarkan dan kita tempatkan, bahkan diterima di industri, ternyata orang tuanya tidak mengizinkan misalnya. Nah, ini kan satu hal yang merugikan peserta juga. Nah, jadi untuk program PKK level platinum itu memang kriterianya sangat ketat sekali. Dan tadi memang dari awal saya masuk, kemudian bertemu di resepsionis, kemudian sudah lihat pembelajarannya. Gitu. Saya ketemu Bu Siska itu langsung diajak touring. Oh, baik. Secara step by step ya, bagaimana para siswa ini belajar mulai dari apa ya tadi ya, Beijing ya. Betul. Jadi kita ada 8 kelas Pak. Jadi memang untuk memudahkan peserta dan instruktur untuk masuk di room, karena room kita ini kan ada 5 gedung Pak. Maka selalu diberi nama kota di luar negeri. Ada Beijing, London, kalau ini Shanghai ini. Shanghai, kemudian ada Sydney, ada Hawaii, Dubai. Nah, itu untuk memudahkan. Jadi peserta tiap hari itu kursusnya bisa berpindah, moving class. Misal kita kan ada 2 praktikum untuk cooking class atau kitchen. Jadi nanti misalnya di ada 5 rombel 1 hari ini praktek di Sydney Room. Nah, Sydney Room itu apa? Sydney Room itu adalah tempat untuk praktik produk. Ada lagi Paris itu untuk praktik FB service. Kemudian ada lagi yang Shanghai itu untuk FO. Ada Dubai housekeeping. Housekeeping kita punya 2 room, ada di Dubai dan juga di Tokyo. Nah, jadi kalau peserta kita orientasi dulu, jadi mereka udah hafal. Gitu. Mas, saya nggak nyangka ya, kalau saya melihat LKP itu biasanya itu lingkupnya kecil atau mungkin 1-2 ruangan, tapi di Desi Education ternyata banyak sekali ruang-ruang dan tempat di mana para siswa ini bisa leluasa dan bisa dengan jelas menerima materi sekaligus praktek di tempat itu. Dan Pak Andre ternyata adalah orang yang ada di belakangnya. Oke, Pak Andre, terima kasih banyak. Saya hari ini diberi kesempatan bisa keliling di Desi Education, kayaknya ini sesuatu yang baru yang saya dapatkan, dan semoga juga selalu sukses Pak Andre bersama Desi Education. Terima kasih, sukses juga buat NTV. Ya, kita terus berkolaborasi dengan media, karena apa? Program yang bagus dari pemerintah itu harus dipublikasikan ya, sehingga banyak warga masyarakat itu akan terbantu karena mereka mengetahui, oh ternyata di pemerintah pusat ada program bagus ini PKK, dan ternyata PKK itu juga ada levelnya. Nah, gitu. Oke, saya kira terima kasih atas kunjungannya, Pak. Banyak. Sukses. Baik ya. Sukses semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Ya, sampai di sini dulu untuk Sobat Sekolah Hebat Dari, dan jangan lupa tonton terus Sobat hanya di NTV Nasional Televisi. Saya Farhan Syafa pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.